sofa panas, pisang ganas, sofa panas, jangan cemas, sofa panas, jangan lemas, oh, sofa panas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aris Sudarsono seperti biasa dalam podcast Sofa Panas, persembahan dari KSP Krakatau Sarana Properti. Sebelum saya perkenalkan narasumber yang juga istimewa, teman saya mau pamitan dulu nih, tapi jangan lama-lama. Mau keluar dulu, Jofri? Ya, siap. Ngopi lagi? Enggak. Gue dibilangin jangan banyak-banyak ngopi, makin hitam badan lo tuh. Mau nyusu kali ini, Pak? Hah? Mau nyusu dulu. Nyusu? Ajak-ajak dong. Oke, Pak, sip. izin, Pak. Kita balik lagi ya. Siap. Ya, kalau nggak ada lu nggak rame kan gue dibilang. Sama dong. Sip. Ya, narasumber kita adalah, ini dia nih, namanya keren loh namanya. Direktur Utama PT KJI Krakatau Jasa Industri. Ini namanya nih Jawa banget aja. Pak Bambang Wahyu Agung. Wah, apa kabar Pak? Kita tos dulu Pak. Alhamdulillah baik. Ini nama siapa yang kasih Pak? Orang tua. Asli itu. Ini keren banget nih, Bambang itu kan apa ya? Satria. Laki-laki ya? Bambang itu kesatria. Satria ya, laki-laki kan gitu. Wahyu kan. Agung. Berarti ini kalau lihat namanya, kalau orang Jawa bilang gini Pak, wah kabutan jeneng gue katanya. Enggak ya? Alhamdulillah enggak. Kalau kabutan jeneng bisa diganti udah. Jadi ganti. Bubur merah bubur putih dong. Betul, Iya kan? betul. Wah, Direktur Utama PT Krakatau Jasa Industri. Ini saya kadang-kadang bingung nih Pak. Bukan kadang-kadang, terus terang bingung sampai hari ini masih. Banyak amat unit usahanya ya. Ini sekarang Krakatau Jasa Industri. Ada Krakatau ini. Boleh tahu nggak Pak? Krakatau Jasa Industri versi Direktur Utama PT Krakatau Jasa Industri ini ruang geraknya apa ini Pak? Kalau di pabrik atau di plant kita ada tenaga kerja, ada yang mengoperasikan alat, ada yang termasuk kita suplai raw material atau submaterial untuk di Pabrik. proses di pabrik. Kemudian termasuk kendaraannya, kemudian sekarang juga termasuk security-nya, pengamanannya, ya, kira-kira seperti itu. Jadi jasa dari ujung ke ujung lah, kira-kira seperti itu. Wah, itu ngomong-ngomong laler dari mana nih? Dari Krakatau Steel jangan-jangan. Usia dulu lalernya nih. Pak, Ya. ngomongnya tolong kencengan Pak. Ya. Bapak orangnya ganteng gini ngomongnya, wah mesti agak lebih keras Pak. Biar orang-orang tahu KJI apa tuh. Gini Pak, kalau Bapak jelaskan tadi kan Bapak mensupport manufacturer ya? Betul. Ya, pabrik. Itu emang itu fungsinya adanya KJI itu. Apa dari dulu udah ada sebetulnya? KJI itu dulu namanya Purna Sentana Baja. Jadi Purna Sentana Baja. Betul. Jadi memang dulu didirikan untuk supporting itu. Jadi kayak trading submaterial, trading material untuk yang dipakai di pabrik seperti itu. Kemudian suplai tenaga kerjanya untuk operatornya, untuk mengoperasikan alat. Kemudian juga penyediakan mobil jemputan segala macam. Oh gitu ya? Itu. Ya, dulu awal mulanya dari sana. Sekarang masih? Yang bisnis lamanya masih, kemudian dikembangkan. Belakangan kita menghandle juga pengamanannya. Jadi termasuk security Pak ya? Betul. Mulai awal tahun ini kita mengelola security untuk kawasan juga. Oh dulu belum ada ya? Nggak masuk ya security? Dulu tidak. Security dengan pengertian SDM juga? Betul. Yang utamanya SDM-nya. Oh terutamanya SDM? Ya, betul. Oh banyak juga tanggung jawabnya Pak ya? Ya luas sekali. Luas banget gitu ya? Ya jasa itu bisa apa saja bisa masuk kan? Gitu ya? Kalau jasa. Ya jasa sih ya. Betul. Krakatau Jasa Industri. Jadi jasa sebagai supporting untuk manufacturernya, Betul. pabriknya ya. Betul.
Wah, dan dari dulu juga udah ada sebenarnya. Sudah. Nah, Bapak sendiri di Krakatau ini, Ya. itu pasti ada sejarahnya dong. Betul. Ya kan, kalau lihat potongannya sih salah satu hero-nya Krakatau ini. Apa pernah di pabriknya atau di? Saya bergabung dengan Krakatau Steel tahun awal 90-an, tahun 93. Wah. Pada waktu itu masuk di bagian IT-nya. Oh, di IT? Ya. Loh, memang background-nya apa, Pak? Saya S1 Elektro, S2-nya IT. S1 Elektro, S2 IT. di? Ya. S1-nya di ITS. Oh, di Surabaya. Oke. S2-nya di UI. Oke. Jadi S2-nya Di UI. UI IT. yang IT itu. Betul. Tapi kok sekarang jadi tapi emang manusia hidup tuh gitu, Pak ya. Betul. Sekolahnya opo, nyambut gaine opo gitu kan, kira-kira gitu ya. Tapi memang lama, hampir 20 tahun memegang IT, Pak. Oh gitu. Jadi dari pertama bergabung di Krakatau Steel sampai 2015 lah. Terakhir membangun IT yang di Krakatau Posko. Jadi saya 5 tahun di sana membangun IT yang di Krakatau Posko. Baru jadi ini 2015 perintis dong ya? Ya founder lah. Wah, proklamasi. Bahaya nih, gua ngomong sama founder nih, bahaya nih. Gitu Pak ya, luar biasa Pak, dari asli Ponorogo ya? Betul. Saya pikir Manado tadi. Asli Ponorogo, biasa main reok, hobinya main golf. Sekarang ya, tapi sebenarnya dulu bukan. Apa dulu ngereok juga, jangan ngereok juga Dulu dulu. lebih ke seni gitu. Seni? Betul. Seni apa Pak? Seni rupa. Ngelukis? Betul. Bisa ngelukis Pak? Alhamdulillah sih bisa. Boleh juga ya, nggak nyangka juga potongan. Ya ganteng-gantengnya Ponorogo lah. Gitu Pak ya, ada idola-idola pelukis gitu. Ada, zaman dulu saya idola sama Avandi. Oh Avandi, wah mahal itu pelukis mahal. Setelah Avandi. populer. Mahal banget. Wah tapi kalau Bapak kiblatnya Avandi, Bapak juga bagus lukisannya pasti. Bagi yang mengerti lukisan. Tapi bukan abstrak ya? Awalnya bukan. Biasanya pelukis itu awalnya belajar bukan dari abstrak, tapi natural. Cuman kalau sudah bosan di natural, biasanya terus baru berpindah. Dan puncaknya di abstrak biasanya. Ini Pak Bambang Wahyu Agung, saya enakan manggilnya lengkap aja deh. Pak Bambang Wahyu Agung ini kan hobinya golf. Terus bisa ngelukis, punya hobi juga ngelukis lah. Idolanya Avandi, ya kan? Sekarang jabatannya Direktur Utama Krakatau Jasa Industri. Padahal dulunya IT gitu kan. Ini kalau makanan nih sambal bajak nih Pak. Segala macam masuk kita aduk aja gitu ya. Ini kok bisa ke Jasa Industri itu gimana Pak? Jadi saya baru 2 bulan di Krakatau Jasa baru 2 Industri. bulan? Betul. Sebelumnya Wah, masih saya fresh nih. ditugaskan di Krakatau Semen Indonesia. Itu GV tahun 2021 sampai kemarin sebelum pindah ke KCI. Jadi kira-kira 6 bulan lah kira-kira. Oh gitu. Di sana Krakatau Semen Indonesia itu GV antara Krakatau Steel dengan Semen Indonesia. Jadi 2 BUMN. Di sana pabriknya itu mengolah limbah dari granulate blast furnace slag menjadi semen slag. Jadi merecycle limbah menjadi produk. Sehingga adalah ininya dengan limbah-limbah gitu. Kaitannya gitu ya. Terus sebelumnya lagi ditugaskannya di Purna Baja Harsko. Itu GV juga, Purna Baja Harsko. Wah, itu GV itu, juga. Itu GV antara dana pensiun KS dengan Harsko Internasional. Itu mengolah limbah juga. Dari slag diolah menjadi scrap atau pada waktu itu kita sudah riset gitu ya sampai menjadi pupuk bisa. Wah,
Saya juga pernah main limbah, Pak. Berarti kita frekuensinya sama. Sama frekuensinya, cuman jadi ngeselin nih, terus terang saya bilang ngeselin. Udah enak, tau ada aturan, aduh udah. No comment lah saya, Pak. No comment saya. Ini peraturannya terlalu banyak nih saya bilang. Begitu bermanfaat baru kenain peraturan kan. Betul. Kesel banget saya. Tapi udah jangan ngomongin deh. Tapi itulah itu loh, Pak. Betul. Gini Pak, Bapak nih kalau tentara nih, Maijen nih Pak. Bintang tanah jasanya udah banyak kan. Udah macam-macam tuh. Apa yang pernah Bapak kerjakan di Cilegon ya Pak ya. Berapa lama Pak udah jadi Bapak tinggal di Cilegon nih? Saya ke Cilegon dari 93. Berarti kira-kira hampir 30 tahun lah. 30 tahun ya? Persisnya sih 29 tahun 2 bulan. Bukan, pertanyaan saya betah. Alhamdulillah. Waktu Bapak masuk kan Gersang nih masih? Betul. Jadi pada waktu tahun 90-an. Belum kawin tuh? Belum. Wih, pendekar hutan itu. Pendekar balantera bos. Cilegon, pada waktu itu Cilegon itu identik dengan Krakatau Steel saja. Karena industri masih sedikit, kemudian lingkungan juga masih belum terbangun seperti sekarang gitu. Untungnya yang bikin kerasan itu selain memang tantangan di pekerjaan yang menantang gitu ya. Jadi kira pabrik baja itu tidak kalah kompleks dengan NASA yang pabrik pesawat luar angkasa itu. Oh ya? Betul. Jadi kalau kompleksitasnya itu tidak kalah di pabrik baja itu. Ngeri juga ya? Betul. Soalnya head to headnya NASA ya? Ngeri juga loh Pak. Dan lebih berbahaya di pabrik baja. Oh gitu? Betul. Bahayanya? Karena pada waktu kita mencairkan baja, itu temperaturnya bisa sampai 1600 derajat. Oh iya? Ya. 1600 derajat? Betul. Wah, lu kalau masuk sana gak kelihatan habis sudah. Jadi lebih berbahaya. Kalau di NASA kan nggak berbahaya lingkungannya. Akhirnya. Waduh, kompleks juga ya? Betul, sangat kompleks. Nah sekarang sebagai Direktur Utama PT KJI, Krakatau Jasa Industri, punya tugas sebagai supporting. Betul. Itu pasti nggak kalah ribetnya juga Pak? Betul, apalagi mengelola SDM-nya kan. Wah itu dia Pak SDM tuh. Itu dia SDM tuh. Satu sisi kita harus memenuhi regulasi pemerintahan terkait tenaga kerjaan, terkait BPJS, terkait fasilitas kesejahteraan karyawan. Satu sisi juga di Indonesia kan sangat demokratis lah gitu ya. Sehingga, gitu Pak, saya nggak tahu tuh. Demokrasi atau demokrasi saya nggak tahu lah gitu. Sehingga sangat ini dengan serikat buruh seperti itu. Nah, itu satu seni sendirilah untuk bagaimana. Itu memang sensitif ya. Betul. Sensitif. Betul. Tapi mayoritas latar belakangnya apa sih SDM yang diperuntukkan untuk pabrik gitu? Kalau untuk operation yang mengoperasikan alat itu biasanya mayoritas dari SMK atau SMA. Minimal dapat pelatihan. Oh ada pelatihan lagi. Ya ada sertifikasi, ada ini. Nah, di bagian engineer-nya atau di level di atasnya itu biasanya baru Politeknik D3 atau S1. Gitu Pak ya. Sebagai supporting dari pabrik Pak ya. Ya. Apa betul saya pernah dengar Krakatau Steel tuh sempat surut jadi pasang surut terus surut gitu loh. Salah satu masalahnya katanya mesinnya udah tua-tua gitu Pak. Apa betul Pak? Mungkin sebagiannya betul. Sebagiannya betul. Pakai sebagian bilang aja iya. Karena sebenarnya ada yang mesinnya belum tua juga gitu. Oh gitu? Iya. Jadi memang Krakatau Steel itu kan awal mula dibangun di generasi pertama zaman KS Trikora itu tahun 60-an. Iya. Itu sampai sekarang pabriknya masih ada dan masih bisa dioperasikan menjadi salah satu. Itu bangunannya masih kayak dulu, yang dulu juga masih? Sudah lebih modern. Okay. Tapi pabriknya fasilitasnya masih bisa dioperasikan. Dan itu salah satu unit bisnis di Krakatau Steel. Kemudian di Krakatau Steel yang tahap kedua lah, yang namanya benar-benar Krakatau Steel. Kalau dulu namanya Trikora.
Itu Oh dulu namanya Trikora. betul tahun 60-an. Kemudian tahun 70 diperbaharui, namanya diganti menjadi Krakatau Steel. Itu dibangun lagi Krakatau Steel generasi kedua lah kira-kira seperti itu. Dengan semuanya ini ya, di develop lagi yang baru ya. Pembangunannya bertahap sehingga memang ada yang dibangun dari tahun 70-an sampai 80-an. Terakhir kemarin yang baru diresmikan Pak Jokowi tahun 2021 kemarin ada satu pabrik Krakatau Steel yang diresmikan Pak Jokowi. Artinya memang sebagiannya sudah tua, tapi ada yang masih muda juga. Kira-kira. Nah itu apa namanya segala fasilitas yang dimiliki oleh pabrik itu Pak, itu maintenance-nya ya nggak murah juga ya? Pasti lah. Ya. Iya. Selain SDM ya. Betul, pasti. Karena yang tadi Bapak bilang tuh baja loh. Betul. Head to headnya dengan NASA. Saya udah ngebayangin nih. Wah ini gede nih duitnya nih, melihara mesin, melihara segala macem. Pak ngomong-ngomong minum dulu Pak. Boleh. Biar enak gitu ngobrolnya. Terima kasih. Ini tadi Bapak pesen kopi tapi kopinya habis nih. Itu gimana sih? Kopi habis nih. Hah? Ya. Oke, ini saya masih ngobrol sama Direktur Utama PT Krakatau Jasa Industri yang mendukung perjalanan atau operasional daripada pabrik besi baja di Krakatau Steel. Berarti Anda harus tahu ini nyawa di balik pabrik, beliau lah. Bapak Bambang Wahyu Agung sesuai dengan namanya. Harus cari Wahyu terus. Pak, Ya. ini saya nggak bayangin, Bapak ada stresnya nggak sebagai dirut di situ? Sebenarnya dimanapun kan selalu ada ya pressure itu ya, stres. Karena memang di setiap unit di KS Group itu selalu punya tantangan lah gitu ya. Dan punya problem ya? Betul. Dan berbeda-beda biasanya. Tinggal ya bagaimana kita memanage stres saja. Ini berapa jumlah karyawan di KJI? Kalau di total karyawan sekarang keseluruhan termasuk kontra outsourcing yang kita punya itu. Ada outsourcing juga? Ada. Itu di atas 700. Wah gede juga ya. Lumayan. 700 yang udah masuk pabrik tuh? Keseluruhan. Ada Ya? yang tenaga security, ada yang operator support di pabrik, ada yang kendaraan betul, ada yang driver juga termasuk. 700? Iya. Itu masih kurang atau? Ke depan pasti akan terlalu Tambah lagi bertambah ya? karena memang ada bisnis-bisnis baru, kemudian ada pengembangan, penambahan, customer juga bertambah, otomatis tenaga kerja juga akan bertambah. Nah ini Pak, kalau lihat ceritanya Bapak, pabrik besi baja Krakatau Steel berarti, ya kalau head to headnya dengan NASA berarti kualitasnya juga oke ya? Harus. Nah, itu udah ekspor Pak? Sudah dari sekian puluh tahun yang lalu ekspor. Udah ekspor ya? Betul. Saya pikir hanya Pak melayani pasar lokal aja enggak? Tidak, justru tergantung situasi pasar sebenarnya. Pada waktu krisis tahun 97, 98, pasar domestik kan ambruk gitu ya. Ambruk ya. Waktu itu Krisis mayoritas justru diekspor gitu. Tapi pada saat ekonomi domestik membaik, ekonomi berjalan, mayoritas di domestik memang betul. Tapi selalu ada porsi yang diekspor, ada yang domestik untuk memaintain customer. Kompetitor banyak Pak? Sekarang banyak. Sekarang ya? Iya. Dulu jagoan sendiri sih ya? Ya dulu izin investasi mungkin tidak semudah sekarang mungkin ya. Di era modern ini kan, ya saya sebutnya era modern lah. Apa proses produksi besi atau baja itu kayaknya udah semakin simpel Pak ya?
nggak serumit seperti dulu gitu loh. Mungkin perbedaannya kalau dulu lebih banyak dikerjakan secara manual. Iya, iya. Banyak orang lah. Betul, banyak orang karena harus banyak yang dikerjakan manual. Cuman semakin kesini belakangan lebih banyak automation. Jadi ada pekerjaan mereka yang diotomasi, terutama pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya. Yang tadi itu yang dekat-dekat dengan temperatur 1600, yang sekarang sudah 1000 komputeris juga. Itu udah otomatisasi itu bisa dari mesinnya yang bisa dijalankan dari komputer dari jauh, atau ada robotiknya juga. Oh, ada pakai robotik juga. Misalnya salah satunya untuk memberi label ke produk coilnya HSM 2 itu tidak lagi dilakukan oleh orang, karena pada waktu produk itu jadi sebenarnya masih panas, mungkin masih wah, saya ngebayangin tuh 600, lebih dari 600 derajat lah mungkin. Sehingga yang menuliskan di produk itu robotik, nah, misalnya seperti itu. Itu ya. Betul. Wah, kayaknya kapan-kapan perlu main ke pabrik deh biar. Gimana? Bawa kamera jangan lupa loh. Ya, kita main-main ke tempatnya Bapak kita ini, Pak Bambang Wahyu Agung. Kita nggak cari Wahyu tapi kita lihat besi baja, bos. Ini Pak, sebagai dirut KJI, tadi kita ngobrol di luar, Bapak singgung, saya nanya nih, hobinya apa? Golf, tapi itu kewajiban. Nah, saya rasa bukan Bapak aja loh yang begitu. Banyak orang yang main golf karena kewajiban, ya kan? Tapi akhirnya jadi ketagihan gitu Pak. Kira-kira gitu nggak Pak? Ya ada benarnya begitu. Nah kalau gitu gini Pak. Ini nyangkut kepada sensitif juga nih. Ya. Golf kan alatnya mahal. Nggak mungkin dong seorang dirut pakai alat-alat golf murahan. Iya dong. Harus ada standar juga dong Pak dirut. Ya kan? Dengan alat golf yang ada gengsi sebagai dirut. Gajinya Bapak lumayan juga ya. Sebenarnya kalau mahal itu kan relatif ya. Maksudnya gini, sekarang ya pembandingnya sebagai pembanding sepeda kan banyak sekarang mobil sepeda kan, apalagi betul. Pandemi kemarin itu kan. Nah, satu sepeda itu bisa lebih mahal dari stick golf sekarang. Ya. Jadi sebenarnya mahal itu menjadi relatif, bukan berarti yang hobi sepeda itu tidak mahal, sangat mahal. Ya, saya sih nggak pemain sepeda Pak, tapi saya lihat teman-teman yang main sepeda juga, wah luar biasa juga gitu kan. Betul. Tapi gini Pak, kalau saya lihat ke lapangan golf, teman-teman yang main golf, baik itu mereka para eksekutif ataupun sekedar hobi main golf, luar biasa tuh, alat-alat golf juga, wah. KD dan sebagainya, bolanya aja kalau di driving range. Sampai ada yang bilang, ngapain pakai bola baru, pakai bola bekas aja katanya. Murah nih. Sampai kayak gitu tuh Pak. Tapi itulah hobinya Pak Dirut ya. Main golf karena kewajiban. Karena tugas. Nah boleh dijelasin Pak. Supaya teman-teman juga pada tahu, yang namanya kewajiban seorang dirut main golf, apa sih yang dimaksud kewajiban? Kami itu sering ada tamu. Apakah dari customer, dari lembaga, misalnya dari pemerintah, dari ini. Nah, di antara tamu itu kan ada yang olahraganya golf, karena sesuai dengan umur lah. Ada atau rata-rata golf? Sebagiannya. Bagian besar ya? Ya, sebagiannya. Karena memang sesuai usia. Biasanya kalau sudah. Nggak ada yang hobinya basket gitu Pak? Sebenarnya di KS ada lapangan basket juga. Ada, saya tahu Pak. Ya, itu biasanya untuk anak-anak muda. Oh, jadi kalau Pak Aryo bisa basket itu masih muda berarti. Gak nudel. Jadi di antara karyawan harus ada yang menemani kira-kira gitu. Dan kita juga tidak setiap kali bisa juga kan karena waktu gitu ya. Sehingga harus banyak yang bisa menjadi opsi untuk menemani kalau ada tamu.
bisa sesuai dengan bidangnya, bisa sesuai dengan bagiannya, ya kira-kira seperti itu. Nggak, ini sengaja saya tanya mengenai golf. Bapak sebagai dirut, direktur utama, hobinya golf, saya tertarik dengan penjelasan Bapak bahwa ini kewajiban. Nah itu kayaknya satu yang tanda kutip lah gitu. Kewajiban siapa nih? Tapi kalau Bapak saya lihat sih benar-benar ya demi tanggung jawab sebagai apa, petugas perusahaan, bukan petugas. Ada jangan terusin. Ada petugas yang lain lagi nih, repot Pak. Pak Agung, wah saya senang manggil Pak Agung nih. Pak Agung putra berapa? Saya punya 3, 2 laki-laki, 1 perempuan. Udah besar-besar ya? Alhamdulillah, yang paling kecil, yang perempuan itu sudah kuliah. Oh ya? Iya. Wah nggak ketok ya? Bener Pak, Bapak berapa sih? Ada 50? 53 tahun ini. Yang paling kecil udah kuliah ya? Betul. Saya udah punya cucu, Mas. Yang bener? Iya lah. Sama dong, saya juga ada 1 Pak. Saya 1 Pak cucu saya. Piro Pak? Baru 1 juga. 1 juga ya? Selalu sama kita. Oke. Wah, luar biasa. Bapak menikah tahun berapa tuh? Ini dia nih, pantas jadi dirut jasa industri di Cilegon nih. Nggak ada hubungannya sih, asal ngomong aja saya Pak. Pak Agung gini Pak, Bapak amati perjalanan dari pabrik besi Krakatau Steel, kemudian keberadaan Bapak sebagai supporting, ditambah dengan sekarang kompetitor ada di mana-mana. Dulu kan jagoan sendiri lah, ya kan, pistol 2. Sekarang nggak 1 pistolnya nih, peluru juga pas-pasan mungkin ya, karena peluru yang lain udah bagi-bagi juga. Mengatasi kemarin pada waktu COVID tuh gimana Pak? 2 tahun tuh ngapain Bapak gitu? Jadi COVID itu kan melanda semua lapisan seluruh dunia, gitu ya. Pak. Betul. Tapi di pabrik baja, kemudian di kami itu dalam kan termasuk industri yang dikecualikan dari PPKM dari itu, karena industri strategis Mas. Itu kan SDM ya? Ya tetap harus bekerja, sehingga dari sisi pekerjaan tetap, tapi biaya yang membengkak karena harus swab setiap, sampai sekarang malah ada klien kita yang setiap minggu orang ini harus di swab. Swab PCR segala macam. Jadi Ya? masuk hari Senin harus di swab gitu. Karena hari Sabtu Minggu habis libur mungkin. Kayak teman saya Pak tuh Pak, dia doyan banget swab tuh. Apaan? Oh, dia doyan banget tuh Pak, yang barusan ngomong tuh. Lihat ya agak lain kan, kebanyakan di swab. Kebanyakan di swab. Oh di pabrik begitu ya? Di pabrik tetap jalan. Sampai hari ini? Betul. Enggak, pengaruhnya kemarin selain cost-nya membengkak karena ada swab, ada segala macam. Ya. Apalagi kendalanya waktu 2 tahun kemarin kita sempat, waduh gelisah tuh. Jadi pada saat situasi kan banyak yang sangat khawatir gitu ya di situasi kemarin. Saya mikirnya gini, pabrik besi baja loh. Yang dagang Indomie aja bingung gitu loh, apalagi besi baja gitu. Kalau baja kebetulan kan untuk industri hilirnya masih panjang gitu kan. Untuk konstruksi, memang ada saat pas puncak pandemi itu slow down gitu ya. Tapi begitu sudah mulai ketemu pola pandemi itu kan, konstruksi jalan lagi, kemudian industri juga jalan lagi. Ya, otomatis industri baja sebagai hulunya, ya otomatis bergerak juga gitu. Makanya alhamdulillah kan. Tapi sempat khawatir nggak Pak? Khawatir itu manusiawi kan, jadi ya. ini agak-agak diplomatis. Artinya Pak, gini loh, maaf saya potong nih. Itu waktu pandemi teman-teman saya pada tengkurap. Betul. Bukan khawatir lagi, tengkurap udah nggak manusiawi Pak, udah nggak tahu mau ngapa-ngapain lagi.
Gitu loh, Pak. Biasanya memang utamanya kemarin kena dampak besar itu kan di jasa ya. Iya. Tapi jasa-jasa kayak transportasi, jasa hiburan, jasa rekreasi yang terkait dengan itu. Tapi kalau Bapak juga namanya jasa nih, jasa industri. Tapi kan kita jasanya untuk melayani industri, jadi mensupport industri. Selama industrinya tidak stop, ya normal saja kita bekerja. Hanya dengan protokol kesehatan yang lebih ketat. Itu yang bikin additional cost lah. Itu bahan bakunya Pak? Bahan baku biasanya kan itu juga jangka dari panjang, luar, biasanya jangka panjang, betul. Ada saat pada waktu puncak pelabuhan-pelabuhan pada tutup memang terganggu gitu ya. Tapi itu kan tidak lama, periode itu tidak lama sebenarnya. Oke. Ya. Jadi survive ya? Alhamdulillah. KS Group bagus kinerjanya kemarin sama pandemi. Emang nggak salah jadi dirut ya Pak? Nggak salah. KS bagus. Luar biasa Pak Agung, Pak Wahyu Agung nih. Pak, Bapak pernah dengar nggak? Cilegon tuh menuju ke Smart City. Ya, itu yang sedang diprogramkan oleh Pemkot, ya betul. Ya, nah, saya kira tuh di sini Bapak udah mesti antisipasi nih. What I have to do kira-kira gitu. Ada nggak Pak sesuatu yang ada di pemikiran Pak? Wah ini gue mesti gini, ini Smart City nih gitu. Betul, jadi memang dengan industri 4.0 itu kan sebenarnya arahnya ke sana. Ya. Biasanya Smart City itu identik dengan digitalisasi, Ya. dengan IT, Ya. dengan akses informasi yang lebih mudah, kira-kira seperti itu. Cilegon sangat siap mestinya dengan itu, karena kotanya tidak terlalu luas, kemudian banyak industri yang pasti support dengan hal itu. Karena industri itu selalu mengikuti perkembangan teknologi juga gitu ya. Nah, dari sisi kami pebisnis lah gitu, itu pasti sangat ke depan akan sangat lebih mudah kalau Cilegon itu arahnya ke sana. Karena nanti kita akses informasi lebih mudah, akses tenaga kerja lebih mudah, akses misalnya kita ingin berkolaborasi juga lebih mudah, kira-kira seperti itu. Dan mungkin nanti juga Cilegon akan bisa selain sebagai kota industri gitu ya, bisa berkembang juga menjadi kota wisata digital misalnya. Atau kota wisata industri ya? Betul, atau ya kan? Wisata industri misalnya itu seperti itu. Unik tuh. Betul. Belum ada di Indonesia mungkin kan kira-kira seperti itu. Wah, berarti udah ada bayangan Pak ya? Sudah. Kira-kira Pak Agung mau ngapain nih gitu? Itu gimana? Bersama KJI atau Bapak sendiri tuh? Iya. Bapak sendiri pindah ke wali kota dong Pak. Gajinya lebih mahal tuh wali kota, pusing bayarnya. Kalau prinsip saya itu, kita itu tidak masalah ada di mana. Yang penting kalau kita ada di mana atau di suatu tempat, kita harus memberi manfaat. Gitu aja. Ini filosofi nih udah. Wah, kayaknya baca buku filsafat juga nih Pak. Ya kan? Saya juga gitu Pak. Terserah di mana yang penting cakep-cakep. Luar biasa. Banyak inspirasi saya ngobrol sama Pak Agung nih. Dari mulai ngelukis, hobi ngelukis, main golf karena kewajiban. Keren-keren, terus IT, terus apa? S1-nya apa tadi Pak? ITS Elektro. Apa namanya? Ponorogo, Reok Ponorogo. Sekarang tapi nggak ada hubungan sama Pak Surya Paloh ya? Kira ada hubungan ya? Pakai brewok nih Mas. Kalau orang Ponorogo itu pasti berewokan. Masa sih Pak? Iya. Wah baru tahu saya. Betul. Orang berewokan tuh? Berewokan ya kumis ya. Pasti melihara tuh? Iya. Bukan karena pokoknya orang Ponorogo pasti begitu. apa tren lah atau apa gitu? Bukan ya? Bukan. Nah, sekarang lagi musim tuh
Cowok-cowok, wah kayaknya gagah perkasa kalau udah belok. Saya bilang nih Surya Paloh banyak amat saudaranya. Bercanda, Pak Surya jangan marah. Bercanda Pak. Gini, ini kan kalau saya melihat, saya belum setahun sih di Cilegon ya, bolak-balik. Saya agak nggak yakin loh Pak, Smart City bisa segera terwujud. Banyak pekerjaan rumah yang harus benar-benar dipersiapkan dengan matang gitu, termasuk SDM-nya, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah apakah ada kolaborasi ahli-ahli yang ada di KJI atau di Krakatau dengan pihak Pemda menuju Smart City ini? Jadi sinergi dari Pemkot dengan industri itu sangat bagus, terutama di masa-masa terakhir ini. Sehingga dengan wali kota yang sekarang ini Pak ya? Betul. Sehingga pertama dari SDM misalnya, beliau punya program untuk memberi beasiswa untuk kuliah anak-anak Cilegon. Itu mungkin sudah sekian ribu selama masa beliau gitu ya. Kemudian di KS Group juga ada anak perusahaan yang bergerak di bidang IT. Itu juga berkolaborasi dengan Pemkot juga, bagaimana mewujudkan rencana-rencana Pemkot terkait dengan Smart City itu, misalnya seperti itu. Kemudian dari sisi ketenagakerjaan kita juga berkolaborasi dengan pelatihan, dengan program magang, dengan segala macam. Sehingga secara bersama-sama sinergi industri dengan pemerintah plus masyarakat, insya Allah kekurangan-kekurangan yang kemarin bisa diatasi lah, kira-kira seperti itu. Sehingga meskipun banyak kekurangannya ya. Setinggi apapun cita-cita itu kalau bersama-sama bisa dicapai. Kira-kira. Keren, ya kan. Gantungkanlah cita setinggi bintang katanya. Begitu jatuh pusing juga Pak. Ada lagi sebenarnya yang harus diperhatikan sebagai kota industri. Iya. Pengolahan limbah. Wah ini dia nih. Tadi sempat kita ngobrol di luar waktu baru datang Bapak ngomong limbah tuh kan. Iya. Kok kayaknya ada sesuatu yang luar biasa di pemikiran Bapak soal limbah nih. Boleh nggak saya tahu nih Pak? Jadi industri itu pastilah menghasilkan limbah, pasti itu. Ya, industri pasti. Apapun. Betul. Dari yang industri berat, bahkan industri ringan, mungkin rokok, itu juga rumah aja punya limbah. Betul, ya. Limbah rumah tangga. Nah, ini sebenarnya kan satu sisi masalah gitu ya. Limbah kan masalah ya. Gitu. Tapi sebenarnya sampah. Betul. Tapi ini sebenarnya peluang juga kalau kita berpikir sedikit out of the box gitu. Karena limbah apapun itu sebenarnya bisa di-recycle. Jadi ada pemanfaatan ulang ya? Betul, di-recycle. Bisa menjadi energi, bisa menjadi produk, bisa kira-kira seperti itu. Contoh yang tadi sebelum saya cerita, dulu saya di BPH itu bisa mengolah limbah menjadi pupuk misalnya gitu. Meskipun akhirnya bener, tidak dapat license. Itu problem kita bersama tuh. Dulu. Atau kemarin di Krakatau Semen Indonesia merecycle limbah menjadi semen. Contohnya seperti itu. Jadi hampir semua masalah itu sebenarnya ada solusinya. Kira-kira seperti itu. Sehingga ke depan yang kami visi kami lah gitu ya. Selain tetap mengembangkan bisnis yang existing, kita akan masuk ke sana. Bagaimana merecycle limbah sehingga menjadi energi yang terbarukan. Wah iya, itu juga istilah yang lagi ngetren Pak. Ya. Energi terbarukan itu kan lagi ngetren sekarang. Presiden juga sering mengingatkan itu kan. Betul. Jadi satu sisi menyelesaikan permasalahan limbah, satu sisi mensuplai energi. Sehingga, itu dua-duanya ya? Limbah basah, limbah kering, dua-duanya? Ya, segala macam limbah bisa di-recycle. Tinggal teknologi ininya saja. Limbah, kalau bahasanya sampah ya. Cuma satu yang gak susah Pak. Itu. Sama masyarakat. Itu bagian dinas sosial.
Itu paling susah di recycle loh Pak. Betul. Gimana recycle? Bingung saya. Pak Agung, Ya. kelihatannya Bapak ini apa ya? Selain pelaku, saya sebut aja deh, profesionalismenya sudah Bapak hayati nih sebagai seorang sosok dirut gitu ya. Dengan tugas bahwa Bapak penghayatannya luar biasa kepada profesionalisme nih. Mudah-mudahan saya nggak salah gitu kan. Soal profesionalisme ini kan selalu jadi pertanyaan di Indonesia Pak. Menuju smart city kita kan perlu banyak orang-orang yang punya pemahaman soal profesionalisme. Apalagi bicara soal recycle tadi. Wah kalau nggak sembarang orang datang nggak bisa Pak. Betul-betul tenaga-tenaga ahli yang profesional gitu kan. Itu Bapak tahu dari mana dapat orang-orang itu? Dari pengalaman kemarin kan pada waktu kami di PBH kami kerjasama dengan Arsco. Arsco itu pusat industrinya di Amerika perusahaannya. Sehingga kami dan mereka worldwide spesialis mengolah limbah ininya perusahaannya itu. Bukan Jerman ya? Saya dengar Jerman juga ada. Iya, Arsco Jerman ada, tapi headquarternya di Amerika. Oh gitu. Ya. Ininya apa? Sistemnya Amerika yang punya. Betul. Oh, baru tahu. Sehingga kita punya network itu. Mereka di negara-negara di Eropa, di Asia, di Amerika, juga di Afrika, mereka punya perusahaan-perusahaan yang memang profesional mengolah limbah. Sehingga kalau misalnya, di sini saya ingin mengolah limbah cair dari limbah pabrik kimia. Saya tinggal yang mereka sudah lakukan di mana. Nanti kita bisa ibaratnya copy paste lah gitu ya, dengan modifikasi disesuaikan dengan regulasi yang ada di sini. Jadi tidak dari nol seperti itu. Oh gitu ya. Wah tapi itu pekerjaan nggak gampang juga ya. Ya. Perlu proses yang agak panjang. Iya agak panjang satu dan nggak gampang juga gitu loh, nggak gampang. Sebenarnya secara teknikal mengolah limbah itu tidak sulit. Oh ya kalau jadi memang nggak sulit Pak. Tapi merubah mindset. Nah, apalagi teman-teman kita, saudara-saudara kita di seluruh tanah air. Mindset. Ya kan, jangan buang sampah sembarangan susah tuh. Ya kan? Karena mereka tidak dapat reward. Coba kalau membuang sampah di tempat sampah dapat reward. Bayangin aja 250 juta lebih rakyat Indonesia dapat reward, bisa bawa kantong kita ntar. Waduh. Kalau sampah itu bisa jadi raw material untuk kita olah menjadi produk apapun lah. Kan kita harus beli juga. Justru itu, itu. Karena banyak barang-barang masuk kembali ke Indonesia yang tadinya sampah tuh. Betul. Masuk lagi kembali kayak plastik. Jadi produk. Jadi produk masuk jadi boneka lah, jadi ini kerjain orang lain. Ini kita nih kok jadi customer terus gitu loh. Betul. Ya kan? Jadi konsumen terus gitu Pak. Kapan jadi produsen gitu loh. Betul. Kira-kira sederhananya itu Pak ya? Iya. Wah luar biasa. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Gagasan-gagasan Bapak atau apa yang ada dipikirkan oleh Pak Agung nih, itu memang sudah pernah coba disosialisasikan kepada KJI, kepada Krakatau, atau masih disimpan sendiri Pak? Atau wali kota mungkin? Kalau yang terkait dengan recycling limbah tadi, kita sudah diskusikan dengan grup ya. Karena kan kita punya grup, kita sudah diskusikan, sudah ini. Sudah dipresentasikan lah ya? Betul, sekarang kita sedang menyusun bagaimana mengimplementasikan itu, tahapan-tahapannya, kira-kira seperti itu. Nanti pada saat sudah mulai akan implementasi, kita akan kolaborasi juga dengan Pemkot tentu saja, ya. Kira-kira seperti itu. Wah luar biasa Pak, saya senang sekali nih ngobrol sama Bapak. Satu hal yang saya garis bawahi, Bapak masih punya idealisme. Terima kasih. Itu bahasa kerennya. Punya merah putih, membangun negeri itu masih ada di Bapak gitu. Kan biasanya susah kan ajak orang. Ngapain sih lu nggak ada duitnya begitu kan? Ya kan. Pak, kita kapan-kapan ngobrol lagi Pak ya. Terima kasih, boleh. Ini
Saya takut baterainya habis lagi nih. Jofri mana Jofri? Jangan lama-lama. Aduh. Ya, demikianlah bincang-bincang saya, ngobrol saya dengan seorang sosok asal Ponorogo yang awet muda, 53 tahun udah punya cucu 1. Nggak nyangka saya juga. Wong Jowo, ya kan? Pak Bambang Wahyu Agung, Direktur Utama PT Krakatau Jasa Industri KJI, yang merupakan supporting atau pendukung dari pabrik baja besi baja. Baru tahu kan lo, ini beliau nih yang mendukung aktivitas daripada pabrik besi baja di Krakatau Steel. Ini orangnya begini aja nih, santai-santai aja, jago ngelukis. Pak, matur nuwun ya. Sama-sama. Kapan kita ketemu lagi, Pak? Sudah. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jofri. Waalaikumsalam. Dengarkanlah, mati saja. Ini lagu tentang sofa panas. Sofa panas bikin gemas. Sofa panas bisa mengganas. Sofa panas jangan cemas. Sofa panas jangan lemas. Oh, sofa panas. Oke. Ya, sekali lagi, Pak. Mantap.